Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, saya mau nanya, hal apa saja sih yang bikin batal puasa? Iya, yang batalin puasa ini kan al-imsaku anil mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi ma'aniyah. Yang dikatakan puasa itu adalah menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar sidik atau waktu subuh sampai terbenamnya matahari dengan niat. Jadi kalau nggak niat nggak sah. Yang membatalkan puasa ini yang pertama makan dan minum dengan sengaja. Jadi kalau kita lagi siang-siang habis dari antara waktu subuh sampai maghrib kita makan minum dengan sengaja, batal puasa kita. Kalau nggak sengaja, itu nggak batal, ya. Terus yang kedua, keluar mani dengan sengaja, ya, dengan jima atau dengan istimna atau onani, ya. Jima itu campur suami istri. Kalau onani, ya nggak perlu dijelasin, ya. Iya. Paham, ya. Jadi kita mengeluarkan mani dengan sengaja. Kalau nggak sengaja, nggak batal. Misalnya kita lagi siang tidur, mimpi tiba-tiba keluar mani, nah itu nggak batal. Atau kita lagi duduk ngelamun, saking asiknya ngelamun tiba-tiba keluar mani. Nah kalau itu banyak ulama yang tidak membatalkan puasa, ya. Terus yang selanjutnya memasukkan, ini kaidah nih, ini mesti diperhatiin, kaidah memasukkan benda yang terlihat dengan mata ke lubang tubuh yang normal. Sekali lagi, ya, memasukkan benda yang terlihat mata ke lubang tubuh yang normal. Lubang tubuh yang normal apa sih? Hidung, Kuping, dua lubang kuping, hidung, dua lubang hidung, terus dua lubang kemaluan depan dan belakang, serta lubang mulut, lubang kerongkongan, ya, lubang kerongkongan. Jadi kalau kita misalnya memasukkan sesuatu ke dalam hidung, itu kayak PCR tuh, colok-colok gitu, itu batal. Oh, itu batal? Batal, ya. Tapi kalau cuma sekedar begini ngebersihin kotoran sedikit, itu nggak batal. Terus memasukkan sesuatu ngorek kuping, itu juga batal karena lubang tubuh yang normal. Terus misalnya kita memasukkan air sampai kerongkongan, nah itu batal. Kalau cuma sekedar kumur nggak batal karena nggak masuk sampai kerongkongan. Atau kita masukin obat dari dubur kita, ada, ya, Iya. itu batal, ya. Atau kita masukin kateter tuh, kalau itu masuk ke dalam lubang kemaluan kita, itu juga batal. Kalau Gunting kuku? gunting kuku nggak Batal? batal. Kalau misalnya kita masukin obat tetes mata, Iya. Masuk mata. tetes mata gitu kan, begitu kita tetes mata kita, terus ada rasa sampai pahit di tenggorokan gitu kan, Iya. biasanya tuh kalau pakai sendo agak pahit emang tuh, tapi masukinnya ke tetes mata, batal nggak? Tadi kaidahnya memasukkan benda yang terlihat mata ke lubang tubuh yang normal, batal nggak? Batal. Bakal terlihat mata sih dia. Iya. Kan terlihat mata. Terlihat Tapi mata. mata. Tapi mata nggak termasuk. mata lubang tubuh normal nggak? Enggak. Enggak. Berarti Nggak batal. walaupun pahit itu urusan saraf, ya. Atau misalnya kita suntik, memasukkan suntik, batal nggak? Enggak. Karena kenapa? Bukan lubang tubuh yang normal. Bukan lubang tubuh yang Normal. normal. Atau misalnya kita nelen ludah, Iya. Batal. nelen ludah batal nggak? Kalau sengaja batal kan batalnya. Nah, jangan pakai kali. Kalau udah enggak batal. Kenapa nggak batal? Nah, nelen ludah ini ada syaratnya, ada dua. Yang pertama, kalau kita nelen ludah, ya, ludah kita yang di mulut ini misalnya ngumpul sampai seliter gitu, ya, belum keluar mulut, ya,
Terus kita habis makan tahu atau habis makan roti nyelip di gigi kita. Nah, kita itu bercampur sama ludah kita telan. Itu batal. Karena bercampur dengan sesuatu yang bukan ludah. Yang kedua, syarat yang kedua, ludah itu harus keluar dari mulut. Keluar dari batas mulut. Batas mulut ini bibir. Lenganga keluar ngeces. Kita jilat, nah itu baru batal. Tapi kalau misalnya kita diemin nggak batal. Tapi kalau lidahnya air liurnya itu belum keluar dari mulut, nggak batal. Gitu ya. Atau misalnya ingus. Nah, kalau belum keluar hidung nih, belum batal. Tapi kalau udah meler, keluar masuk kita sedot, nah itu batal. Ya. Jadi kira-kira seperti itu. Terus apa lagi ya? Muntah dengan sengaja itu bikin batal. Misal kita perut kita lagi nggak enak, terus kita korek mulut kita, itu batal karena muntah dengan sengaja. Sekarang kalau merokok batal nggak? Kenapa? Batal pemasukan ke tubuh yang normal, ke lubang tubuh yang normal. Terlihat mata. Iya, terlihat mata. Kalau misalnya nyium minyak wangi atau minyak angin, Batal. batal nggak? Batal. Nggak. Waduh, beda pendapat nih ulama dari Syabab nih. Karena dia Ada terlihat ikhtilaf nih. mata. Ya? Alasannya Terlihat Yang bilang nggak batal apa? karena tidak terlihat. Lihat dengan mata. Tadi yang bilang batal, saya. kenapa alasannya? Karena mencium dengan ininya lubang tubuh yang normal. Iya. Jadi syaratnya apa tadi kaidahnya? Terlihat oleh mata. Memasukkan benda benda yang bukan yang terlihat dengan oleh mata ke ke lubang lubang yang normal. tubuh yang normal. Minyak angin, aroma. Kelihatan mata nggak? Enggak. Berarti Tidak batal. enggak batal. Minyak wangi kan. Minyak wangi juga pokoknya enggak batal karena enggak terlihat sama mata. Kalau rokok Terlihat. terlihat mata, makanya itu jelas. Walaupun dia enggak ngenyangin, tapi karena terlihat mata, hukumnya Batal. batal. Jadi kalau misalnya kayak apa ya, nikmatin aroma gitu ya, misalnya bau masakan nih gitu. Makruh ya, Oh, makruh. tapi nggak membatalkan. Tapi Makanya nggak nanti membatalkan. ada yang membatalkan puasa, ada yang membatalkan pahala puasa. Apa aja yang membatalkan pahala puasa? Segala maksiat, ya. Jadi segala maksiat yang kita lakukan itu membatalkan pahala puasa. Misalnya kita lagi puasa ngomongin temen kita, si anu begini, itu gibah. Puasanya nggak batal, Iya. tapi Pahala. pahala puasa kita hilang. Itu yang dibilang min shaimin laisa lahul jaza illal ju wal atas. Berapa banyak orang yang puasa tidak mendapatkan pahala kecuali lapar dan haus. Puasanya nggak batal, tapi pahalanya nggak dapat. Batal, membatalkan pahala puasa. Atau misalnya dia puasa terus dia nggak sholat, ninggalin sholat maksiat bukan? Maksiat. Biar puasanya nggak batal, tapi pahala puasanya batal. Makanya jangan begitu kita puasa jangan tinggalkan sholat. Sayang puasa kita, kalau nggak percuma jadinya kita gugur kewajiban puasa kita, tapi kita dosa meninggalkan sholat. Dan kita juga dosa karena meninggalkan perbuatan, atau kita misalnya bohong ya, fitnah, adu domba, marah-marah, pokoknya bikin dosa, itu membatalkan pahala puasa kita. Atau kita misalnya ngelihat aurat gitu kan, itu juga maksiat, membatalkan pahala puasa kita. Atau melihat yang dibolehkan tapi kita menikmati, ya, misalnya kita mandang foto cewek kita atau siapa, nah, itu juga membatalkan. Menutup aurat. Walaupun tertutup aurat, kita lihat wajahnya kan enggak ini. Itu karena kita menikmati macam-macam, itu batal apanya? Pahala puasanya. Puasanya batal nggak? Enggak. Jadi itu ada yang membatalkan puasa, ada yang membatalkan pahala puasa. Kalau ibu-ibu masak di dapur,
nyobain makanan. Alasannya mencicipi. Memasukkan Terlihat mata. benda terlihat mata terus ke lubang. Hah? Iya, terlihat mata terus memasukkan. Ke Kan membatalkan puasa itu kan makan sama dulu. makan minum. Iya, jadi batal puasa. Kan nyobain makan. Iya, tapi dia nggak masuk sampai kerongkongan, cuman begitu di Oh, asal nempel. nempel terus dia buang. Dia udah Cuma nyampe di lidah. cuma sampai di lidah, enggak sampai ke Kerongkongan. oh ibu-ibu ke lipstick Oh. terus di ini kan telan batal nggak? Batal. Nah, ya kan. Tapi Karena kalau misalnya bukan. masuk ke mulut terus dibuang diludahin batal nggak? Enggak. Enggak pak. Tahapnya Insya Allah. iya kira-kira begitu. Tapi kalau misalnya saya mau nanya lagi, Mas. Kalau misalnya nggak sengaja keluar nih air mani gitu kan, itu kan ngebatalin kan kalau Iya. misalnya nggak sengaja. Tapi kalau misalnya itu kita harus mandi wajib lagi atau enggak? Oh wajib, Tetap harus mandi tetap wajib. wajib mandi, Hmm. tetap wajib mandi. Karena kita dalam keadaan junub tapi tidak Caranya bagus. membatalkan puasa. Ada lagi? Cukup sih, Ustaz. Itu aja sih. Iya ini puasa sehari-hari Iya. kita kerjain, sayang kalau kita ini. Akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengerin dulu.